Halo teman-teman, selamat datang di Sutuyama Nightmare Site, podcast horor cerita dunia mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Sutuyama Nightmare Site. Kembali lagi bersama saya Bayu dalam segmen Bincang Pengalaman Misteri. Untuk segmen malam ini kita kedatangan bintang tamu dari teman-teman saya sendiri, yaitu ada Mas Alvin, ada Mbak Risna, dan ada Mas Jafar. Malam kali ini kita akan bincang-bincang tentang pengalaman-pengalaman misteri yang kita alami. Interaksi Wih, kamu guyu cok, wih cok. enggak lah. Ah, cenderoknya aku. Jangan guyu. Oke, langsung aja. Jadi bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan untuk yang pertama dari ceritanya Mas Alvin. Gimana ceritanya nih, si Alvin? Wah, kalian langsung cerita nih. Iya dong. Oke. No cut, no edit. Wah, yang ini sangar no berarti. Udah ngerokok. Oleh orang ngerokok ya oleh no. Udah rokokan kabel. Santai lah, pang. Nek dia ngomong cerita ya jadi ora cerita iki. Ya nggak usah bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Oh iya ding. Kita kan Nusantara ya enggak. Sini. Oh, dibilang cerita bakal jadi cerita dari sebuah pengalaman. Dibilang serem, nggak serem, tapi ya serem gitu loh. Cerita tentang apa nih? Ini cerita aku jalan-jalan ke neraka, percaya nggak percaya, tapi ini memang beneran. Maksudnya mimpi atau kejadian? Ini mimpi. Jadi pas aku mimpi, aku tidur mimpi itu seperti nyata. Aku diajak jalan-jalan ke suatu tempat ya enggak, suatu tempat. Terus tempatnya tuh memang anti mainstream lah pokoknya, beda banget. Ya kuwi neraka kayak menurutku ya itu nerakanya seperti itu. Emang ini jalan-jalan ke neraka. Edan pokoknya. Bener-bener jalan ke neraka, gila. Gone tempatnya parah. Itu awal mimpinya gimana itu? Kok bisa sampai ke situ? Awal mimpi. Jadi kok mimpi masuk neraka gitu atau gimana? Langsung masuk neraka cocok. Ya enggak lah, kalau masuk neraka lebih tepatnya ya mimpi jalan-jalan ke neraka. Ya mungkin aku yang memang lagi diliatin gitu ya. Aku lagi diliatin ya kayak gini loh bos gitu. Jangan aneh gitu. Yuncun emang dasarnya aku orangnya aneh-aneh nih, aku asli. Aku orangnya aneh-aneh. Enggak, kejadian awal dari mimpi itu gimana? Kok bisa masuk ke neraka gitu? Gimana ya ceritanya ya? Aku sampai nerakanya gitu. Iya. Awal dari kau mimpi, terus siapa yang bawa kau ke neraka? Ya gitu-gitu. Aku ngantuk anjir. Aku mimpi itu ada yang aku mimpi itu ada yang ngajak. Di dalam mimpiku tuh aku ada yang ngajak. Orangnya besar, orangnya putih, cerah. Dia ngajak aku ke suatu tempat. Ya enggak. Tempatnya itu tempat-tempat yang jelek, yang buruk, bau. Ya enggak. Tempatnya itu bau banget. Gambaran neraka lah. Ada orang teriak-teriak minta tolong. Itu enggak 1-2 orang ya bos, ribuan orang. Wah gila kataku. Kalau udah nonton film kayak film-film, kalau kamu nonton ada orang teriak-teriak kayak gitu. Saya di mimpi itu tanya aku di mimpi itu mereka siapa sih. Tanya sama orang itu. Sama orang tuh iya, sama orang baju putih. Aku tanya ini siapa sih mereka ya, bahasa kita gitulah ya.
itu siapa sih mereka pada itu? Ya itu mereka tuh orang-orang yang selama hidupnya tuh bermasalah. Ini kayak itu tuh bahasa kita ya enggak? Aku nanya lagi kan, lah emang mereka masalahnya apa sih selama di dunia gitu? Kok bisa selama hidupnya dia kayak gitu terus dan berakhir seperti ini? Ya macam-macam lah pastinya. Ya ada yang mungkin gambaranku sih paling ya apa ya? Mereka yang orang-orang yang nggak tahu lah, aku juga nggak berani ngomong orang kayak gitu juga ya nggak. Tapi yang di gambaranku seperti itu di mimpiku tuh. Aku diajak ke situ, diajak muter-muter, diajak lihat. Jadi kayak gitu tuh apa? Perjalanan kayak gitu menurut pandanganmu itu gimana itu Rizna? Kalau perjalanan kayak gitu sih ya agak, kalau orang yang biasa aja gitu kan, anggapnya gila nih orang ngalahin nabi gitu ya. Kayak dikatain apa? Cerita apa sih? Cerita palsu, bohongan mungkin kayak Enggak gitu. sih, jadi kayak dulu tuh kan, karena memang dulu kan waktu aku kecil kan sering diceritain kisah nabi kayak gitu kan. Ada yang Nabi Muhammad itu dia Isra Mi'raj gitu kan. Nah dia dibawa oleh ini juga malaikat juga gitu kan. Jadi juga tur gitu kan, tur ke neraka, tur ke surga kayak gitu. Bahkan dia turnya ketemu dan memimpin sholat kayak gitu kan. Apa jangan-jangan lu di kehidupan sebelumnya enggak ya adalah ini Nabi. Bukan adalah pohon kurmanya. Pohon kurma lah ya yang hidupnya di sana. Jadi lu menyaksikan proses ya gitulah ya, karena aku di kerudung FPI lagi ngomong gitu. Tapi menurutku kayak gitu-gitu tuh apa? Bisa ini ada dua sudut pandang ya. Jadi kayak gitu tuh bisa terjadi karena suatu teguran atau bisa terjadi untuk orang-orang yang terpilih kayak gitu. Kalau aku jadi orang terpilih, gila hebat Enggak banget sih aku. kayaknya lah. Kalau aku jadi orang terpilih ngeri banget pasti. Kayaknya enggak sih. Kalau lu jadi orang terpilih, gua satu-satunya orang yang bakal kafir sama lu. Apa? Kalau itu suatu teguran, kejadian sebelumnya itu mungkin terkait apa itu kalau bisa sampai nulis seperti itu si Alvin. Nah, iya mungkin ya kalau misalnya dari kita bahas dari sudut pandang teguran ya. Kalau dilihat dari sebelumnya kesalahanku lah, kita menghitung kesalahanku ya. Kesalahan yang dihitung sama aku sendiri gitu kan. Kesalahan tak hitung sendiri. Wah tuh banyak banget. Oh, berarti kau nggak orang terpilih, udah fix. Fix berarti fix, bukan orang yang terpilih gitu loh. Nggak ntar di senggol ormas sebelah lagi. Nah, terus Kan gitu. Kalau bilang kesalahan ini banyak banget, nggak usah disebutin lah, tapi yang pasti banyak. Berarti itu sebuah teguran lah tuh kalau. Mungkin. Tapi kalau itu sebuah teguran kok keren banget sampai diajak ke Loh, neraka. serius? Aku aja pertama kali mikir gini, gila kataku, aku bisa diajak ke tempat beginian. Terus dan di situ aku juga berbincang-bincang gitu loh. Kami bercakap-cakap tentang aku ada di mana, aku sama siapa, aku ada di mana, itu waktunya kapan, suasananya seperti apa, terus jadi suatu pengalaman yang mungkin nggak bisa, yang tidak didapatkan oleh orang-orang lain gitu. Sekarang cerita Gimana? apa? Masuk ke pengalaman aku jalan-jalan di situ. ya, nggak sampai kau bisa apa namanya, apakah kau pernah berbaur dengan hal-hal mistis kayak gitu? Biasanya orang-orang kayak gitu itu pasti dia tingkat spiritualnya Tinggi juga. Yang hal mistis ya, kalau aku sih enggak. Tapi kalau cerita dari ibuku,
bapakku tuh pernah lah mainan kayak dalam artian klinik gitu lah, pernah dulu. Terus mbahku gitu. Keturunan tuh juga ada lah yang namanya orang zaman dulu ya, pasti ada lah kayak klinik-kliniknya ada. Masih kental dengan adat-adat seperti itu karena kita juga keluarga dari Jawa ya. Ya mungkin dari situ juga memang ada sedikit sabetan ke aku yang mengakibatkan beberapa pengalaman mimpi yang salah satunya tak ceritain ini. Aku diajak jalan-jalan study tour ke suatu daerah yang dalam tanda kutip itu bisa dibilang itu neraka seperti itu. Tapi kalau aku sendiri pun enggak lah. Keren banget sih kayak gitu. Sekarang pengalaman nih Far, pengalaman spiritual apa yang kau alami? Apa cok? Aku spiritual kayaknya nggak tahu ya. Yang bersinambung dengan hal-hal goib. Ini langsung mau ke ceritaku ini. Apa ya? Mungkin pernah gitu. Ini tapi aku posisinya waktu itu aku belum tahu, soalnya itu zaman ketika aku masih bayi. Jadi ini aku nyeritain di daerahku itu dulu tahun berapa, aku kan 96. Di tahun-tahun segitu itu antara 3 tahunan atau kurang lebih 3 tahunan itu ada apa ya, ada satu mitos atau apa nggak tahu Di daerahmu? Jadi di daerahku itu dulu ada yang namanya pencuri bayi. Di daerahmu itu Iya. baik? Serius? Iya, Dukun atau itu ilmu hitam gitu ya? ilmu hitam, pencuri bayi. Wah gila, itu waktu kecilku itu emang masa-masa orang punya bayi itu takut banget. Serius. Bayi perempuan apa laki-laki itu Perempuan laki-laki semuanya? itu wujudnya itu pocong yang nyulik. Oh, yang nyulik itu nggak sosok orang? Bukan. Ya makhluk goib. Jadi sampai anjir itu aku diceritain ya, dulu itu kan kebetulan bapak ibuku itu kerjanya tiap hari nggak di luar rumah, tiap hari di rumah ada ruang kerja gitu kan, kerja di rumah. Jadi otomatis Bentar deh, aku dipanggil tuh ada urusan. Bentar ya. jadi otomatis kan aku apa, tiap hari tiap waktu itu diawasin sama orang tua langsung. Soalnya emang nggak berani punya anak bayi terus beberapa menit ditinggal itu benar-benar nggak berani. Sampai ini tuh dulu pas aku waktu kecil itu bayi itu kalau tidur entah itu siang entah itu malam itu kakiku itu ditali biar nggak diambil. Tiap waktu itu kakiku ditali sama ini saka rumah, Dikencang itu. ditali pakai jari kain batik itu loh, kain yang buat digendong itu loh. Itu kakiku ditali sama entah meja entah saka, itu rata-rata kayak gitu. Nah fenomena kejadian yang biasanya terjadi itu, jadi entah itu katanya itu
si makhluk itu bisa masuk lewat lubang sekecil apapun. Yang penting asal ada lubang dia bisa masuk ke rumah. Oh, bukannya apa? Makhluk-makhluk seperti itu nggak bisa apa? Bisa nembus tembok gitu aja. Nggak tahu ya, nggak tahu. Entah mungkin ya nggak tahu kan kita. Oh, berarti ya, intinya dia harus ada lubang baru bisa masuk. Kalau rumah itu nggak ada lubang berarti nggak bisa masuk. Iya. Makanya dulu sampai rumah itu sampai bener-bener ditutup semua, ditutup rapat semua. Ditutup rapat semua. Aku pernah dengar juga sih tentang apa? Makhluk halus itu masuk dari lubang-lubang. Kan kalau makhluk halus itu bisa keluar masuk kalau ada udara kayak gitu kan. Makanya kalau orang-orang apa pengusir setan dan lain-lain itu kan dimasukin ke botol soalnya nggak ada udara keluar masuk kan di situ. Itu masuk apa juga sih? Itu panjang itu ya emang sih aku waktu itu belum sadar, cuma aku ada di apa ya, ada yo aku orang yang ada di kejadian itu gitu loh, walaupun aku masih kecil nggak sadar. Itu kejadian yang berkembang di daerah tuh, di hampir kecamatan, mungkin lebih kecamatan. Itu kau tahu cerita itu dari siapa itu? Iya, semua orang tahu cerita itu, diceritain. Kan kau waktu itu masih kecil tuh. Iya, ketika beranjak dewasa rata-rata seusia aku diceritain semua. Bahkan sampai gede masih ada mitos itu. Ada sih, waktu itu ada kejadian yang apa ketangkep itu, yang main ilmu hitam. Dukunnya ketangkep. Iya, ketangkep ya karena emang orang-orang udah merasa ini kan, udah apa kelewatan jengkel mungkin sama itu makhluk itu, karena benar-benar teror banget coy, kayak takut banget orang punya anak waktu itu. Anjir, kupingku tiba-tiba denger. Pengen dengung. Nggak berhenti lagi dongnya. Cerita serem banget anjir. Tapi aku pernah Itu aku ngalamin coy anjir. Untung aku nggak diculik waktu itu. Tapi memang pernah sih zaman dulu memang ya tapi zaman dulu ya ngomong zaman dulu memang ada sih pernah cerita di suatu daerah yang dimana satu daerah itu memang takut untuk punya anak dengan alasan takut digondol makhluk gaib lah dan yang lain-lainnya. Cuman pada zaman segitu kan memang apa ya, kita ngerti lah, Pulau Jawa sendiri memang kental adat-adat kejawen yang masih, aku tuh nggak nyudutin suatu golongan ya, tapi memang ini bukti kalau bahwa kita di Jawa itu kental sama adat seperti itu loh, dan kepercayaan seperti itu. Kalau waktu itu kayaknya ini kok sampai masuk koran juga. Oh, mitos itu sampai masuk koran. Iya, soalnya kan Berarti itu nggak mitos. ya nggak mitos sih, itu kayak apa ya, emang nggak waktu itu tuh ada, emang beneran ada bayi yang hilang ada banyak. iya, makanya adanya koran, masuk di koran itu ketika Ada yang bayi hilang. oh, Sosoknya pocong ya emang. pocong itu anjing. Baru tau juga sih kalau pocong bisa dari bayi gitu. Kira-kira untuk apa coba bayi itu udah curi? Enggak, gimana coba si pocong itu ngambil bayi kan begini. Tadi serap. Mungkin itu jadi tumbal atau gimana, nggak tahu juga aku buat apa. Enggak, logikanya dari gimana pocong ngambil bayi juga. Pasti Iya nggak sih? apa itu pocong suruh-suruan gitu kan. Tangan diikat, kaki diikat.
Ya kan dia pocong-pocongan, cuma pakai kain kan bisa kayak gitu. Anjir. Kayak di film-film Berarti orang tahun bukan- 2000-an. Itu orang ketika ditangkap itu bentuknya orang. Berarti apa namanya, kayak babi ngepet lah. Ya kayak Kayak gitu. ngepet. Jadi dia ketika beraksi itu dia berubah jadi pocong kayak gitu. Cuman pas ketangkep berubah lagi jadi manusia. Ya. Ya emang awalnya nggak tahu sih itu jadi-jadian atau kayak gimana nggak tahu. Itu wujud aslinya kayak gimana nggak tahu. Wah, pocong ngepet ya jadinya. Tapi setelah ketangkep, wah ternyata itu manusia kayak gitu. Tapi kenapa itu namanya berita yang tersebar itu kok dia masuk dari golongan kecil gitu? Bahkan bisa masuk ke rumah dengan golongan kecil. Padahal dia orang Kan ini kan ketika apa dia beraksi itu dia wujudnya udah pocong, goib. kemana-mana udah goib. Ya persis babi ngepet. Iya. Persis babi ngepet cuman beda rupa. Mungkin gitu. Kalau penggambaranku sih seperti itu. Ya itu wah gila itu sampai orang sebanyak apa ya sampai itu bisa bertahan bertahun-tahun itu kuat juga dia. Kedok-kedok seperti itu ya. Taruh kedok, taruh apa? Tapi bisa bertahan selama bertahun-tahun, merahasiakannya, bisa menjaga rahasia kan, Bang? Maksudnya sampai Biasa. orang-orang yo pasti kan ketika ada kayak gitu pasti masyarakat itu langsung apa datang ke orang pintar kayak gitu pasti kan. Cuma kan kenapa dia bisa bertahan sampai bertahun-tahun itu kan udah lumayan kuat dia. Itu gila sih kalau sampai di daerah kampung sendiri ada kayak gitu. Kampungku nggak ada sih kayak gitu. Kampungmu nggak ada. Ada cerita-cerita kayak gitu. Ya cerita-cerita yang Kejadian beneran, kejadian mitos-mitos dari berita-berita. terlepas bener apa enggaknya itu kan dari penilaianku ya. Tapi kalau cerita yang beredar memang ada kayak makan apa sesosok makhluk makan mencari anak kecil gitu terus dimakan untuk menguatkan si makhluk gaib itu emang ada bener. Kalau aku pernah ngalamin ini sih apa? Jadi di kampung gue itu ada satu orang pinter lah yang jadi dia tuh terkenal bisa narik bank goib, duit. Ya. Jadi apa namanya, aku pernah sampai tertarik dan bahkan ikut. Bener gak sih kayak gitu? Itu ritualnya jadi tengah malam kita dikumpulin yang mau ngambil duit kan. Ini kan kita udah dikasih kabar nih sebelumnya, malam ini tanggal segini jam segini ngumpul karena bang goib lagi terbuka, kata dia gitu. Jadi pas hari itu malam, tengah malam kami berkumpul, siap-siap nih ngapain sih, ritualnya gimana. Jadi ritualnya tuh persiapannya itu kita cuman disuruh bawa karung sama duit 100.000. Udah dibawa semua, terus pergi nih ke lokasi pengambilan. Jadi ternyata cara ngambilnya itu kita berendam di sungai sedalam ini minimal. Jadi waktu itu yang aku lakukan ya ritualnya itu, jadi kayak dalam karung itu harus ada intinya untuk transaksi tukar uang kayak gitu, kayak misal kita ngisi 100.000 atau berapa dalam karung itu. Jadi kita cuma berendam terus gini dalam air, merem sampai waktunya tiba. Pas aku ngelakuin itu kayak ngapain sih, ini bener apa Tapi kamu udah ngelakuin itu. udah ngelakuin, cuman bukannya apa namanya, dan akhirnya kayak gitu tuh
sendiri yang ngelakuin ini ya, terbukti bahwa kayak gitu tuh nggak nyata, nggak ada, dan aku nggak dapet. Teman-temanmu ada yang dapat nggak ada yang dapat. Kayak apa, bukannya dapat duit malah dapat gatel berendam di sungai tengah malam. Kalau tempatku juga ada itu. Ngapain ngambil bangko itu? Enggak diambil sih, kayak apa ya, di desa aku di pinggir dusun itu ada satu tempat itu di tengah-tengah sawah kayak gitu. Ada satu tempat sungai juga tapi model sungainya itu enggak yang apa, enggak datar kayak gini loh. Dia itu ada batu gede sungainya di tengah-tengah. Sungai lereng. Iya, sungai lereng. Sungainya kecil gitu, panjang. Kayak di bawah jurang gitu sungai. Ya, pinggir-pinggir itu jurang kayak gitu kan. Itu emang tempat buat ini apa, biasanya kalau bertapa orang ritual gitu ya. orang ritual emang di situ. Itu apa, di situ itu udah banyak yang bilang apa ya, kalau orang bisa ngelihat indigo di situ isinya emas, uang koin banyak banget, semua tempat itu isinya emas semua. Tapi nggak terus pada ngambil itu enggak. Itu cara ngambilnya tahu nggak ritualnya gimana? Emang nggak ada yang ngambil. Oh gitu. Iya, orang ya sebatas tahu kalau di situ ada banyak itu gitu. Ambil itu. Anjing. langsung juga mendadak ya. Lumayan anjir. daripada bikin konten begini ya. Iya kan? Tapi kan harus ada bayaran juga ya. Nggak segampang itu Nggak juga. segampang itu. Ada timbal baliknya buat mereka. Nah itu sih yang sulit itu kayak, jadi aku pernah tahu nih kayak cerita ini aku alami menurut pengalaman spiritualku ya. Kayak aku pernah ngobrol sama jadi temanku yang di kampung tuh kan kami biasa main-main gituan kayak masukin roh-roh gitulah. Jadi kayak pas temanku udah kerasukan gitu kan, udah total nggak sadarkan diri, ya udah aku ngobrol aja sama saudara itu kan kayak, jadi misal aku nanya kayak gini, misal kita melakukan perjanjian sama kalian, sama bangsa kalian kayak gitu, itu timbal balik untuk kalian itu apa sih sebenarnya kayak gitu. Jadi dia cuma jawab, ya kami akan meminta apa yang dijanjikan di awal. Jadi kayak gitu tuh apa namanya, perjanjian kayak gitu tuh tergantung janji kita di awal. Jadi misal jam berapa nih Bung? Jam 2:15. Jadi intinya perjanjian kayak gitu itu apa? Jangan sampai kita salah ucap untuk melakukan perjanjian dengan sosok itu. Makanya ketika kita melakukan negosiasi dengan sosok mereka itu, sebisa mungkin bahwa itu tidak akan merugikan kita gitu.
Karena ketika kita salah ucap misal, oke, saya akan membayar dengan cara menumpahkan darah dagingku. Ketika kita berucap seperti itu, mereka itu tidak hanya mengambil darah daging, jadi mereka itu mengambil darahmu gitu. Jadi yang misal keturunanmu punya darahmu, mereka akan diambil semua kayak gitu. Jadi itu bakal dipegang mereka semua. Misal nih kita suami, terus kita melakukan perjanjian seperti itu, akan menyumbangkan darah daging. Iya, pertama tuh yang diambil anak-anak kita semua, anak-anak kita berlenyap. Baru itu akan mengambil kita sendiri. Bahkan itu kalau emang belum cukup itu bisa mengorbankan kedua orang tua. Iya. Dan menurut cerita mereka itu ketika perjanjian itu masih berlanjut, itu siksaan yang dilakukan mereka itu nggak ada artinya. Iya. Emang harus pintar-pintar negosiasi. Makanya ada yang bilang bahwa sosok mereka itu lebih pintar dari manusia. Iyalah. Makanya sebisa mungkin kita harus lebih pintar dari mereka. bahkan perdebatan sepele pun ketika kita berdebat sama mereka itu kayak misalnya kita bisa memotong pemikiran dia, itu sosok itu akan benar-benar menghormati gitu bro. Menurut pengalamanku ya, karena aku pernah berbicara sama sosok seperti itu, kayak ketika apa yang dia bicarakan, kita lebih mengerti apa yang dia bicarakan, mereka akan otomatis mungkin segan mungkin gitu ya, wah dia lebih paham dari aku kayak gitu. Ya tapi kan tetap apa ya, kalau dibandingin sama bangsa mereka kan tetap manusia terbatas secara pengetahuan, secara umum ya, cuman nggak semua orang ya, dan nggak semua bangsa mereka juga ya, beda-beda juga kan mereka sih. levelnya. Bahkan aku pernah ini belum aku tulis untuk podcast aku. Jadi aku pernah bertemu sama sosok sepuh penunggu suatu kerajaan di Pohon Beringin. Kejadian sebelumnya itu udah aku tulis itu di podcast, judulnya Buta Moto Merah. Itu kejadian awal. Nah dari situ aku bernegosiasi sama sepuh itu, kayak aku masuk ke kerajaan mereka kayak gitu kan. Itu aku hanya memejamkan mata, itu cuman memejam mata, tiba-tiba aku langsung kayak ketarik masuk ke kerajaan mereka. Itu awal aku melakukan seperti itu tuh kayak anjir, ini bener nggak sih kayak gitu. Cuman pas bertemu sama sosok sepuh itu, kayak ketika kita bijaksana, mereka akan lebih bijaksana. Jadi karena aku udah melakukan yang tadi itu, kayak udah bertemu sama sepuhnya, aku jadi kayak pas aku kembali lagi ke situ, kayak tiba-tiba tuh satu kerajaan itu datang. Itu ini mata telanjang, mata batin. mata batin. Jadi kayak lebih mewah dari penyambutan presiden. Jadi satu sepuhnya di depan, yang lain panglimanya di sini di tengah, anak buahnya yang di sini, yang di belakangnya lagi itu penduduknya. Itu semua bawa nampan gede, isinya buah-buahan sama ada gelas dari emas, itu entah air apa nggak tahu. Pokoknya mungkin miliar, mungkin itu
kayak penuh gitu kan. Udah langsung mereka semua kayak gini datang seng. Terus aku bilang sama temenku, kan ada yang pengen makan nggak? Cuman temen gue ini ada yang ngejamu kita bawa makanan banyak. Udah itu langsung makan sepuas-puasnya mereka, kayak udah puas kayak gitu. Udah mereka balik lagi, mundur lagi para orang dari kerjaan. Jadi sebenarnya ketika kita baik sama bangsa mereka akan lebih baik sama kita gitu. Cuman ketika kita mempermainkan mereka akan lebih jahat mempermainkan kita. Contohnya kayak perjanjian yang gak jelas, hanya ingin kekayaan kayak gitu. Mereka akan lebih parah mempermainkan kita. Itu belum aku tulis sih. Oh, belum ditulis ya itu yang di pondok itu? Belum. Tinggal ditunggu aja ntar bisa gitu. Tunggu aja ceritanya. Aku sempat penasaran juga ya sama yang gitu. Aku sebenarnya kejadian kayak gitu tuh rada gimana ya menjelaskan, karena sebenarnya kejadian itu tuh nggak bisa dimasukkan nalar kan, karena nggak mungkin satu lokasi itu bisa dipenuhi oleh sosok seperti itu. Mungkin kamu menghayal atau itu halusinasi kayak gitu kan. Aku kadang berpikir kayak ini bener kejadian apa enggak sih. Cuman aku nanya lagi nih sama sosok yang masuk ke temanku nih. Ya sosok ini emang udah jadi temanku sih, sosok yang masuk ke temanku itu. Ini sebenarnya yang aku lihat ini nyata atau enggak gitu. Aku nanya, sosok itu jawabnya kayak santai aja gitu, kayak ya itu tergantung dari kamu percaya apa enggak. Kalau kamu percaya itu ada, ya itu emang ada. Kalau kamu nggak percaya itu nggak ada, ya itu terserah kamu. Intinya kami ada gitu. Ya saat itu aku langsung, ini nggak hayalan, ini nggak halusinasi. Semenjak dari itu aku langsung sedikit itu langsung mulai kebuka. Semenjak dari itu, dan pertama kebuka itu aku emang sampai dikatain gila sama kawan-kawanku kan, sama teman-temanku yang lain. Ngapain sih kau lebay kali, nggak usah bahas kayak gitu lah, kayak orang gila kau sampai bilang kayak gitu. Karena emang apa ya, kayak di setiap tempat itu emang kayak ada. Pertama kebuka kan ya namanya lagi baru pertama pasti kacau lah ya, nggak usah mengendalikan. Sampai aku dimusuhin udah, dia nggak gila. Makanya konten ini tercipta hanya untuk mencurahkan apa yang ingin aku ceritakan. Aku nggak mau cerita sama orang-orang yang nggak percaya untuk hal-hal seperti itu. Jadi mending buat konten, curahkan. Ya. Khusus untuk orang yang paham-paham aja ya kan. Kalau bisa itu ini apa? Aku penasaran banget sama apa ya? Nggak cuma sama satu sosok mereka. Kalau aku penasaran, aku lebih penasaran sama bagaimana kehidupan mereka, bagaimana bangsa mereka, sistemnya kayak gimana. Udah aku pelajari dari saking penasarannya aku. Aku nonton orang-orang YouTube yang menceritakan tentang itu. Aku bahkan sampai bertanya sama alam bawah sadarku sendiri. Pada saat aku mulai gilanya itu
wah ini nggak benar, ini harus dibuktikan kayak gitu kan. Ya. Saat itu juga mereka meneror gitu loh, kayak ini loh beneran ada kayak gitu. Ketika aku ingin membuktikan mereka itu ada, justru mereka memang benar-benar langsung datang gitu loh, kayak ini loh ada. Apa yang kamu dapat dari kejadian-kejadian itu? Tanpa sengaja, misal bahkan sering tanpa sengaja, tiba-tiba misal lewat gitu, naik motor, tempatnya tuh sepi, serem, gelap gitu. Tiba-tiba aku pengen nangis. Ada lagi nanti entah ke suatu tempat yang mana, tiba-tiba leherku itu kayak serak, kayak penuh dahak gitu. Dan ternyata di situ ada sosok yang lehernya digorok. Ketika pengen kita nangis, ternyata ada satu cewek yang selalu menangis di tempat itu, kayak gitu. Energi berarti yang kamu rasain. Ya, bahkan ketika aku menolak ya itu kayak imbasnya mereka hadir, cuman hadirnya di dunia mimpi. Makanya kejadian-kejadian ceritaku ini selalu di dunia mimpi. Itu adalah sosok-sosok yang aku jumpain, yang aku cuekin pas ada di lokasi itu. Kalau menurutmu gimana itu? Kau pernah ngalamin itu nggak sih, kayak ya jumpa sosok-sosok itu? Kalau kan aku yakin nih, masalahnya aku yakin kalau orang-orang kayak kau ini enggak, masalahnya orang yang masa kecilnya hidup di sekitaran yang masih kental adatnya, itu sampai besar itu spiritualnya akan kuat. Aku percaya ya, dulu aku kecil itu aku dipakein ini loh, apa, kalung jimat tuh, sumpah sampai sekarang jimatnya masih ada. Aku enggak sih, enggak. Jadi jimat kertas, itu tuh kertas yang ngasih apa ya, kiai kampung, dikasih harus dibuntel sama kain putih dan nggak boleh dibuka kertas itu, dipakai aja, suruh pakai aja. Aku pakai itu jadul banget. Soalnya jadul sampai gede, sampai besar. itu masih ada ya. Sampai itu aku dulu pernah sih jumpain temanku masih SD, udah kelas 5 apa ya, masih pakai kayak gitu lah. Aku nggak tahu itu sampai kelas berapa tuh. Di sini tuh ponakanku pada pakai kayak gitu, aku di sini ponakan. Aku dua dulu di sini sama gelang. Kalau yang kalung itu pemberian itu dari kampung, kalau yang gelang itu dari mbah dari bapak, itu turun temurun. Isi kalung itu nggak? Kertas isi kalung. Kertas doang. Kertas tulisan, nggak tahu raja atau apa, nggak tahu. Kalau katanya kan itu isinya ada merica, ada Nggak ada, kayu manis kayak gitu. kertas doang itu. Tapi emang ini sih suruh, kan nggak tahu ya, dulu aku kecil itu katanya sering lumayan sering diganggu. Aku sering nangis kayak gitu loh, nangis, makanya aku dibawa ke itu kiai itu. Nggak cuma dikasih itu, tapi disuruh ngamalin juga orang tuaku. Dikasih satu ayat Al-Quran, disuruh ngamalin itu. Kalau dulu, nah ini semenjak kejadian
yang tadi yang aku bilang itu, yang aku jadi mulai sedih-sedih terbuka itu kayak tiba-tiba ada satu hari tuh kayak malam coba kayak gambaran waktu aku kecil itu emang langsung kayak ditarik lagi senget gitu, langsung tahu semua kejadian waktu aku kecil. Ternyata apa namanya, emang waktu kecil itu aku kebuka. Jadi pas ada kejadian ini waktu aku sekitar umur 5 atau 6 tahun lah. Nah, ponakanku ini baru lahir sekitar berapa minggu gitu lah. Kejadian aneh, dia nangis, udah emang bener-bener parah nangis. Terus dia kejang-kejang, ini mata tengahnya itu sampai hilang putih semua. Nah, mereka orang tua dia itu langsung ponakan itu digendong sama bapaknya. Itu dia cara nyembuhinnya itu lompat ke jendela 3 kali sambil teriak maling. Nah, pemikiranku sekarang itu mungkin ya mereka melakukan itu biar yang ingin mengambil bayi itu nggak diambil. Nah, pas bayinya udah nggak nangis lagi, udah 3 kali kan, udah maling sampai 3 kali udah selesai, bayinya berhenti nangis. Pas aku noleh ke belakang, itu tangan segede, telapak tangan segede ini, lebar, langsung kayak dari kan tadinya kena cahaya gitu kan, kesorot cahaya lampu gitu kan, langsung gini, lari ke tempat gua. Terus aku langsung teriak ke bapak aku atau ibuku tuh, ke bapak aku kayak pak aku ngeliat tangan gede banget kayak gitu, warnanya hitam kayak gitu. Sampai aku teriak terus ngomong pengen ngebuktikan apa yang kulihat. Emang nggak ada yang nggak ada yang menggubris gitu. Jadi sejak kecil tuh aku emang dianggap aneh sendiri. Aku dari kecil emang lain. Kayak dari kecil aku nggak pernah main mobil-mobilan. Aku nggak suka robot-robotan. Justru mainanku miniatur yang kecil-kecil gitu. Miniatur apa? Kayak tentara-tentaraan yang kecil itu, yang pokoknya yang miniatur yang kecil-kecil itu aku disukai itu. Karena aku lebih bisa menghidupkan mereka gitu untuk main daripada robot-robotan atau mobil. Jadi pas aku punya banyak seplastik besar itu mainan kecil-kecil, aku emang beneran membuat mereka hidup. Jadi kayak apa yang kayak gitu. Aku nggak suka main Hot Wheels gitu ya. robot-robot itu nggak suka. Main PS berarti nggak kan? Justru Hot Wheels aku suka. Oh, Kenapa? Karena kecil. Iya. Pas disambungin sama mainan kecilku cocok. Emang sih seolah-olah mainan kecil-kecil itu kan ya, mainan miniatur tuh kita bisa mengekspresikannya sendiri. Jadi yang dari bentuknya benda mati kita mengimajinasikan gerak menjadi sebuah alur cerita. Itu sih. Bahkan aku bisa membuat ada satu pekarangan ini kan, kayak di pekarangan rumahku gitu ada, ya nggak ada rumputnya sendiri lah, itu ada pasirnya gitu. Itu aku bentuk sendiri tuh kayak buat kerajaan gitu untuk main gitu dari pasir. Anak-anak lain ketika gabung sama aku nggak nyambung, mereka jadi kayak Apaan sih nih? apa sih, nggak usah ganggu urusanku kayak Apaan gitu. sih? Karena nggak ngerti mereka gitu. Terus ada lagi gambaran yang aku ingat waktu aku kecil tuh, aku sering ngomong sendiri. Aku nggak tahu itu ngomong siapa, cuma kayak misal meja nih ada bolongan gitu kan, aku gini halo gitu.
itu ngomong sama siapa, cuman aku dapat ingatan bahwa bilang kayak gitu. Kau pernah nggak ngomong kayak gitu? Ya keanehan lah waktu kecil. Kau freak nggak sih waktu kecil? Kamu pernah kecil nggak sih? Enggak. Nah, kalau kecil sih enggak, tapi pas SMP nggak tahu kenapa tuh ya, aku sampai bingung sendiri, sampai aku laporan sama orang tua aku suka diem, terus nyokot pulpen sampai pulpen yang panjang sampai tinggal segini, pengen, dan nggak sadar posisinya. Enggak, itu freak sih, parah, Itu gila, freak parah. Itu kelainan itu mah. diem nyokot sendiri, terus kadang ketawa sendiri, nggak tahu apa gila. Tapi kau nggak tahu kalau apa namanya, kau nggak sadar kalau kau ngelakuin itu. Nggak sadar, sadarnya terakhir lagi sadar. Wih, ini kenapa gue kayak gitu. Ini maaf ya, kau punya itu nggak apa namanya, saudara yang udah meninggal, saudara kandung? Nggak ada. Kenapa emang? Kayak apa namanya, kayak ada yang ngikutin dia gitu, makanya tiba-tiba dia beda gitu. Beda gimana? Iya. Apa Ya. beda? Misalnya tiba-tiba dia kayak liar gitu, kayak Ugal-ugalan. bahkan sampai tiba-tiba kau, ngapain sih aku ngapain gitu ya, pasti gitu kan kadang-kadang. Iya lah. Aku pernah kayak gitu, kayak Apa tuh ini ya? ini ngapain sih, karena apa namanya, biasanya orang-orang yang diikutin oleh sosok makhluk goib pasti ada suatu waktu mereka nggak sadar melakukan apa, tiba-tiba tanpa sadar misal ngorek-ngorek meja, udah sadar apa sih kayak gitu. Jadi Mungkin aku biasanya diikut, ya mungkin sih, mungkin ya, mungkin aku diikutin, tapi nggak tahu sosoknya gimana. Tapi yang pasti kadang di diriku sendiri ada sih pasti keanehan yang di luar nalar, di luar apa ya, di luar logikanya orang gitu lah. Ini orang ngapain kayak gitu, padahal itu kegiatan yang nggak masuk akal, apa yang dilakuin. Aku ngelakuin itu pun posisi aku nggak sadar. Aku pernah sih pernah emang aku ditanyain sama saudara sama Pak Ade, ditanyain, kamu tuh ada yang ini sebenarnya bentuknya coklat, katanya gitu, bentuknya coklat ya, itu yang nyebabin aku tuh suka ngelakuin aneh-aneh gitu. Tapi Pak Adeku yang ngomong kayak gitu, tapi kalau aku sendiri ya tau lah, ya mungkin ya aku terlahir seperti ini, enggak tapi tetap dalam artian masih dalam batasan normal. tapi kau pernah itu nggak sih diliatin sosok goib? Kok ngelihat sih, kalau langsung dep itu nggak pernah, cuma buat bayangan ya beberapa kali gitu, lihat bayangan. Karena orang-orang kayak gitu tuh apa namanya, pas kita satu frekuensi sama mereka itu sangat gampang gitu untuk bersinambung sama mereka. Itu kayak gitu-gitu sebenarnya bisa dilatih gitu. Aku sampai sekarang masih belajar untuk apa namanya, mengendalikan itu. Kalau Jafar mah nggak usah ditanya, dia ditingkatkan dukun, orang pinter gitu. Ini kalau saudara itu aku malah punya maksudnya kenapa nih? aku kan sekarang anak pertama, tapi sebenarnya aku punya kakak. Udah nggak ada.
pas berapa umur berapa ya 8 bulan atau udah lahir nggak tahu, aku lupa. Itu nggak banyak diceritain sih sama orang tua aku, tapi udah maksudnya udah kelihatan itu cewek apa cowok gitu. Enggak. Makanya dulu aku pengen banget tuh punya kakak itu, pengen banget. Aku pengen banget, penasaran banget gimana rasanya nggak enak, jadi adik. nggak enak Pak, Nggak enak jadi anak pertama tuh itu Pak. nggak enak punya kakak. Nah itu sempet pada suatu saat itu Punya kakak itu berasa punya 2 emak gitu. Serius. tapi kan enak kerjaan rumah itu ya, ngerjain kakak loh. Murid itu uang sih mana bang? Cukup tanggal lebihnya. Itu pernah pada suatu saat aku udah kuliah semester berapa ya? Semester awal. Itu tiba-tiba suatu saat itu aku ngerasa anjir, penasaran banget aku sama kakak ini. Penasaran banget aku, mukanya kayak gimana. Aku punya kakak cuma nggak pernah ngerasain kehadiran itu kakakku itu gitu. Pada waktu itu aku penasaran banget, anjir aku penasaran banget. Emang sih, emang. Hadir nggak pas penasaran? Waktu itu ketika aku penasaran itu berhari-hari, sampai aku cerita sama adikku kan, aku penasaran banget ya, kayak gimana wajahnya, kayak gimana keadaannya sekarang. Nggak tahu ya, itu tiba-tiba pada waktu itu aku ngerasain sesuatu, tapi nggak enak. Maksudnya nggak enak? Cemas gitu. Yang hadir itu bukan ini, wujudnya nggak enak tuh. Kayak apa, rambutnya itu berantakan. Nah itu biasanya apa namanya? Ketika kita belum mencapai level tertentu untuk melakukan suatu pemanggilan, itu biasanya yang hadir justru sosok-sosok yang memanipulasi gitu. Itu kayak gini kan, aku langsung nanya sama orang tua aku, ketika aku kayak gitu kok ngerasain kayak gini. Maksudnya aku yang ada di, yang aku tangkap itu kok anjing, kasihan aku kayak gitu sama yang hadir itu. Terus aku nanya sama orang tua, ini kakakku ini kayak gimana tuh ceritanya, udah dikasih nama belum, udah disyukurin belum, kayak gitu loh. Dan ternyata belum. Aku lupa gitu, Belum dikasih nama. belum dikasih nama. Yes. Sosok seperti itu ketika belum lengkap persyaratannya emang susah sih. Nah kebetulan banget aku tuh pernah diceritain sama temenku. Jadi temenku sama kayak gitu, dia anak pertama, tapi dia anak pertama punya adik ketiga ya, adik ketiganya itu meninggal. Adik ketiganya meninggal pas bayi juga, terus udah 1 tahun kemudian itu temenku itu anak pertama itu ini dimimpiin terus, didatengin terus, sama juga sosoknya berantakan juga, masih kecil tapi rambutnya berantakan kayak gitu loh. Temanmu kok bisa mimpin? Hah? Temanmu kok bisa mimpin? Itu adiknya dia. Kejadian sebelumnya sama kayak kakakmu. Kejadian sebelumnya sama, dia meninggal pas waktu kecil, sama juga belum dikasih nama.
makanya ketika udah dikasih waktu itu kan dimimpiin, dia langsung cerita sama orang tuanya. Oh, ternyata belum disyukurin, belum dimimpiin, belum dikasih nama, langsung dikasih nama, langsung disyukurin. Habis itu dia mimpi lagi, gue lupa mimpi lagi, dia udah bentuknya udah lebih baik ya. Oh. Gila sih kayak gitu. Sepertinya udah panjang, masih pengen lanjut sih, cuman pasti orang-orang gak bakalan mau ngeliat pas udah sejam lebih. Udah sampai sini dulu, terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Nggak tahu ini cerita apa, intinya hanya bincang pengalaman aja. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe biar dukung channel ini untuk bisa terus berkembang. Saya akhiri, terima kasih sebelumnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jam 3 pagi anjing.